Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita memasuki materi baru, materi lanjutan dari minggu yang kemarin. Di mana minggu kemarin kita telah membahas aplikasi rumus matematika pada Microsoft Excel. Nah, pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan menganalisis rumus-rumus yang digunakan berdasarkan rumus statistika. Nah, kita akan menerapkan rumus statistika pada Microsoft Excel. Nah, seperti pada pertemuan sebelum-sebelumnya, silahkan dibuka Microsoft Excel-nya. Kita di sini akan belajar bersama. Kita akan sharing apa saja rumus statistika yang digunakan. Nah, sebelumnya Ibu mau menjelaskan terkait materinya terlebih dahulu. Nanti di akhir video akan kita praktek secara langsung di Microsoft Excel. Nah, bisa kalian perhatikan di materi yang sudah Ibu share ke kalian, apa saja sih rumus statistika yang digunakan? Nah, salah satunya adalah fungsi sum. Sum ini adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan data tertentu. Jadi, misalkan kita seorang accounting ya. Kita seorang akuntan, di situ kita membuat sebuah laporan keuangan hasil penjualan. Nah, di situ kalian mau menjumlahkan berapa sih? Fungsi sum. Sum ini adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan data tertentu. Jadi, misalkan kita seorang accounting ya. Kita seorang akuntan, di situ kita membuat sebuah laporan keuangan hasil penjualan. Nah, di situ kalian mau menjumlahkan berapa sih total penjualan kita pada bulan ini atau pada minggu ini? Nah, kalian bisa menggunakan rumus sum karena jika data itu terlalu banyak, kita nggak mungkin kan mengoperasikan rumus matematika. Jadi kita nambahkan satu per satu menggunakan simbol plus. Nah, jadi lebih singkatnya atau lebih praktisnya kalian bisa menggunakan rumus sum. Kemudian ada rumus yang kedua yaitu max. Nah, di sini adalah rumus yang digunakan untuk mengetahui data tertinggi itu berapa sih. Misalkan kalian mau cari tahu harga paling mahal dari produk yang kalian jual itu produk apa, berapa harganya. Nah, itu kalian bisa menggunakan rumus max. Kemudian selain tertinggi atau termahal, nah di situ kalian juga bisa mencari yang termurah atau yang terkecil. Nah, yang terkecil ini kalian bisa menggunakan data atau rumus min. Gitu. Kemudian kalau kalian mau cari tahu rata-rata penjualan kita pada bulan ini berapa? Nah, kalau mau cari rata-rata kalian bisa menggunakan rumus average. Kemudian ada rumus count. Count ini adalah rumus bisa dikatakan itu induknya, rumus untuk mencari jumlah data pada suatu range. Misalkan kalian membuat sebuah laporan hutang gitu. Nah, jadi konsumen kalian tuh punya hutang gitu. Jadi kalian mau tahu ini berapa sih hutang-hutang ataupun berapa sih totalnya gitu. Nah, dari ada nama, ada nominal, kemudian kapan dia hutang. Nah, kalian bisa pakai rumus count. Count ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari data berupa angka dalam sebuah range kayak gitu. Nah, untuk penulisan ini itu nanti kita praktekkan langsung ya biar kalian tahu maksudnya sum, kemudian angka 1, angka 2 dan seterusnya itu seperti apa. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke rumus countif sama konta. Jadi bisa dikatakan rumus countif sama konta itu adalah turunan dari rumus count. Jadi dia untuk mencari kriteria data pada suatu range kayak gitu. Masih ingat kan range itu apa? Range itu adalah kumpulan dari baris dan kolom atau bisa dikatakan tabel. Nah, kayak gitu. Nah, bedanya apa countif sama konta? Jadi countif itu adalah rumus yang digunakan untuk mencari data yang berupa numerik. Jadi misalkan dalam satu kolom itu ada data angka dan huruf bercampur jadi satu. Nah, kalian mau cari berapa sih data yang berupa angka di kolom itu gitu. Nah, kalian bisa menggunakan rumus countif. Jadi dia khusus untuk mencari jumlah data berupa angka. Kemudian kalau konta itu dia pengen tahu kalian bikin sebuah tabel dan sebuah penjualan ya, dari data penjualan itu kalian mau tahu berapa sih
list barang yang sudah kalian input di dalam Microsoft Excel. Nah, kalian bisa pakai rumus konta. Jadi berapa barangnya nanti kalian kelihatan, entah berapa, mungkin 100 barang atau 100 item. Nah, di situ fungsi rumus konta. Kemudian kalau rumus sum if itu adalah rumus yang digunakan untuk mencari numerik. Namun bedanya dengan countif, dia harus ada kriteria yang mau dituju. Misalkan dia pengen tahu berapa sih, misalnya kita seorang bagian administrasi yang disuruh untuk membuat laporan gaji dari sebuah perusahaan, misalnya aja PNS ya. Nah, PNS kan ada beberapa golongan, dari golongan itu kan gajinya berbeda. Nah, dari situ kalian disuruh untuk mencari gaji golongan 1 itu berapa totalnya. Nah, itu fungsi rumus sum if. Misalkan seperti itu ilustrasinya. Nah, di sini Ibu ada contoh data penjualan atau hasil penjualan, omset penjualan dari berbagai daerah dan ahli marketing yang menanganinya. Di situ bisa kalian amati ada penerapan dari rumus-rumus yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di rumus pertama ya, sum, dia mau cari tahu berapa sih omset penjualan yang diterima. Nah, itu di situ adalah total penjualan dari nomor 1 sampai nomor 5. Itu totalnya 357 juta. Jadi nanti yang di omset penjualannya nanti di blok kayak gitu. Nanti kita terapkan langsung ya prakteknya, biar kalian tahu aja nanti di sini. Nah, kemudian yang rumus kedua, max dari situ nilai penjualan tertingginya berapa sih? Ternyata hasil penjualan tertingginya itu dari marketing Rio di wilayah Bandung itu 200 juta. Kemudian kalau yang paling rendah siapa? Nah, yang paling rendah itu Randy di Solo, omset penjualannya 3 juta. Gitu, dan seterusnya. Oke, langsung kita pindah ke Microsoft Excel menggunakan data yang ada tadi. Silakan dibuka Microsoft Excel-nya. Nanti kita langsung praktek di Microsoft Excel. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang langsung kita kerjakan di Excel. Nah, di sini ada omset penjualan PT Adi Sejahtera. Nah, di situ ada 1 sampai 5 dari berbagai marketing dan berbagai cabang. Jadi di sini dia menghitung berapa sih omset penjualannya. Kita total. Nah, tadi kan kalau total kita bisa menggunakan rumus sum. Nah, kita terapkan di sini. Jangan lupa tanda sama dengan, karena setiap rumus dan fungsi di Excel itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian kita ketikkan sum. Sum itu adalah rumusnya. Nah, terus kita blok dari omset nomor 1 sampai dengan nomor 5. Berapa sih total penjualan ini semua gitu. Kemudian kita enter. Nah, di sini diketahui total penjualannya 357 juta. Kemudian kita mau tahu juga nih berapa penjualan tertinggi yang berhasil dicapai oleh perusahaan itu. Kita bisa menggunakan rumus max tadi kan, rumus max. Masih ingat? Nah, di sini kita ketikkan rumusnya max. Kemudian kita blok dari sini berapa sih dari omset penjualan ini yang paling tinggi. Nah, kita enter. Ternyata 200 juta. Nah, ternyata omset yang tertinggi itu ada di marketing Rio di cabang Bandung. Kemudian kalau nilai yang tertinggi itu pakai rumus min, kita ketik min, kemudian kita blok dari data omset penjualannya. Kita enter. Ternyata diketahui nilai terendahnya adalah 3 juta. 3 juta yang di sini. Nah, ini berarti dari marketing Randy sama di cabang Solo itu omsetnya paling rendah. Nah, rata-rata penjualan semua ini berapa? Nah, kita pakai rumus average. Nah, di sini sama datanya di blok. Ternyata rata-ratanya adalah 71.400.000. Kemudian kita ingin tahu total data angka. Jadi dari semua ini, dari nomor sampai dengan omset itu yang berupa angka itu berapa sih jumlah selnya? Masih ingat kan sel itu apa? Nah, ini sel. Satuan ini namanya sel.
Nah, di sini kita operasikan rumusnya langsung sama dengan count. Kita pakai yang rumus count, terus kita blok dari nomor sampai dengan omset. Semuanya sudah diblok, kita enter. Ternyata ada 10 sel yang berupa data angka. Oke, kita lanjut untuk menghitung atau mengetahui berapa orang marketer yang ditugaskan di cabang Solo. Kita bisa menggunakan rumus countif sama dengan countif buka kurung, kita blok dari data Jakarta hingga Solo karena ada wilayah, kemudian titik koma sebagai pemisah, kalian bisa pakai koma ataupun titik 2 tergantung dari laptop kalian masing-masing. Karena ada kriteria Solo adalah teks, maka kita tambahkan petik 2 Solo, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya untuk mengetahui total omset di cabang Solo, nah nanti bisa menggunakan rumus sum if sama dengan sum if. Nah, di situ nanti ada kategori Solo, maka kalian nanti bisa ngeblok di data wilayah dari Jakarta sampai Solo, kalian blok, kemudian titik koma. Nah, seperti itu. Kemudian petik, karena di situ ada keterangan Solo, maka kita ketik Solo. Kemudian titik koma lagi, kita blok untuk yang di kolom omset. Jadi nanti tahu dia ada berapa sih omset di cabang Solo totalnya. Nah, pakai rumusnya sum if. Nah, jadi ada 53 juta. Diperoleh dari marketing Randy itu 3 juta dan juga marketing Dadang itu 50 juta, sehingga di total menjadi 53 juta gitu. Oke, mungkin itu pembelajaran kita hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar selalu, sehat selalu ya di sana, bye bye.